Di pagi hari, mentari terbit. Di ufuk timur, merah, merekah. Orang bilang, KKL sulit, bersungguh-sungguh menjadi mudah. Para pembelajar, akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas transaksi dalam mata uang asing. Konsep dan definisi menurut PSAK 10 paragraf 8. Kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama atau cabang yang aktivitasnya dilaksanakan di luar negeri atau menggunakan mata uang asing. Kemudian kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Kemudian kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan pada tanggal neraca. Kemudian kurs spot sendiri merupakan kurs untuk realisasi segera. Dan valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Apa yang dimaksud dengan mata uang fungsional? Yaitu mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi. Kalau perusahaan di Indonesia beroperasinya jual belinya di Indonesia, maka mata uang fungsionalnya rupiah. Kalau ada anak perusahaan beroperasi di Amerika, operasinya menggunakan mata uang dolar Amerika. Itu adalah mata uang fungsionalnya. Kemudian mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya pos moneter. Pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit yang tetap atau dapat ditetapkan. Kemudian selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Misalnya transaksi awal Desember kemudian nanti akan dilaporkan di akhir tahun 31 Desember maka kurs tanggal 1 Desember dengan di tanggal 31 Desember mungkin berbeda. Kemudian faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional. Jadi mata uang fungsional itu adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi. Kemudian selain itu dipertimbangkan juga faktor yang lainnya, yaitu dilihat apakah menggunakan mata uang negara yang kekuatan persaingannya dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang atau jasa suatu entitas, atau mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya lain dalam mengadakan barang atau jasa. Selanjutnya pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan. Maksudnya didenominasikan itu nantinya penyelesaiannya menggunakan valuta asing. Nah, untuk transaksi valuta asing pada pengakuan awal dicatat dalam mata uang fungsionalnya. Kemudian menggunakan kurs spot antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi. Nah, bagaimana pada akhir periode
Pada akhir periode, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup, kurs tanggal neraca. Kemudian untuk pos non moneter, ya, yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksinya. Selanjutnya untuk pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs ketika nilai wajar ditentukan. Nah, biasanya tanggal yang digunakan untuk menentukan nilai wajar ya untuk laporan keuangan yaitu pada tanggal neraca ya. Sehingga ya untuk pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing ya pada umumnya nanti menggunakan kurs tanggal neraca atau diistilahkan dengan kurs penutup. Nah, untuk kepraktisan ya kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan. Misalnya menggunakan kurs rata-rata untuk seminggu, ya, untuk sebulan. Ya. Nah, kurs rata-rata ini digunakan untuk seluruh transaksi dalam mata uang asing yang terjadi pada minggu tersebut atau pada bulan tersebut. Ya. Tetapi ada pengecualian, ya, tidak bisa menggunakan kurs rata-rata kalau kursnya berfluktuasi secara signifikan. Ya. Ya, sebagai contoh ya 1 Desember 2016 X Company ini perusahaan Indonesia mengimpor barang dagangan dari Amerika dengan nilai 10.000 US dollar. Utang akan dibayarkan dalam US dollar ya. Artinya di transaksi ini didenominasikan ya, dalam US dollar. Dibayarkannya nanti tanggal 11 Januari tahun berikutnya. Mata uang fungsionalnya X Company adalah rupiah ya, karena dia adalah perusahaan di Indonesia yang sebagian besar transaksinya di Indonesia. Nah, kurs tanggal transaksi 1 Desember 1 dolarnya 13.700 rupiah. Nah, sehingga pada tanggal 1 Desember transaksi pembelian tersebut ya impor barang tersebut di jurnalnya debit inventory credit accounts payable dengan nilai ya nilai 10.000 dolar dikalikan dengan kurs pada tanggal tersebut ya 13.700 ya, sehingga dicatatnya 137 juta rupiah. Nah, selanjutnya ya pada akhir tahun ya 2016 kursnya turun menjadi 13.400 per dolar. Maka nilai utang ya, nilai utangnya menjadi ya 10.000 dolar dikalikan kurs yang tanggal neraca 13.400 menjadi 134 juta. Sehingga ya ada selisih kurs ini yang tadi yang kita, sudah kita singgung di depan selisih kurs. Ini adalah selisih kurs antara tanggal 1 Desember dengan 31 Desember. Di tanggal 1 Desember ya 10.000 dolar nilainya adalah 137 juta. Nah, di akhir tahun nilainya 10.000 dolar ya, dolarnya sama, jumlah dolarnya sama-sama 10.000 dolar. Hanya saja kursnya mengalami perubahan sehingga dalam rupiah nilainya juga berubah ya, turun menjadi 134 juta. Nah, bagi X company ini merupakan keuntungan ya. Karena kan accounts payable-nya yang tadinya 137 juta ya dengan apa kita tidak ngapa-ngapain kemudian tiba-tiba utangnya menjadi 134 juta, turun berapa? Turun 3 juta. Maka diakui sebagai keuntungan ya, keuntungan selisih kurs ya. Dicatatnya bagaimana? Dicatatnya ya accounts payable-nya berkurang, kita kredit 3 juta, kemudian
selisih kursnya dicatat uh, pada akun exchange gain ya, 3 juta atau laba selisih kurs ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai persediaan ya? Nilai persediaannya adalah ya $10.000 ya. $10.000 ya, kalau tadi pos non moneter yang di ya, pos untuk pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing, penjabarannya menggunakan kurs tanggal transaksi ya. Jadi nilai persediaan dicatat uh, pada biaya historisnya, kursnya juga menggunakan kurs pada uh, pada saat terjadinya biaya historisnya itu, yaitu pada tanggal transaksi ya. Tanggal transaksi ya, nilai persediaannya adalah 137 juta ya. Sehingga nilai persediaannya ya ini ya 137 juta. Ya, dijabarkannya ya menggunakan kurs tanggal neraca sehingga tidak ada selisih kurs ya. Maaf ya, menggunakan kurs tanggal transaksi maksud saya untuk nilai untuk persediaan ya. Lanjut dengan pelunasan utang ya. Pada saat melakukan ya pelunasan utangnya 11 Januari tahun berikutnya, misalkan kursnya ya $1 13.300 ya. Nah, untuk ya, accounts payable yang tercatat ya sesuai tanggal di neraca adalah 134 juta. Ini kita lunasi, kita debit 134 juta. Kemudian yang kita bayarkan ternyata hanya 133 juta karena kursnya sekarang 13.300 ya, turun lagi. Dikalikan $10.000 ini 133 juta, ada selisihnya. Selisihnya 1 juta ini merupakan ya laba selisih kurs atau exchange gain ya. Ya, demikian materi valuta asing ya yang kita bahas hari ini ya. Jika mengantuk, minumlah kopi ya, kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.